Assalamualaikum, Om Swastiastu, Amitabha, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sekarang kita kembali lagi berjumpa dengan Eyang Rate. Dan sebelum saya berbincang-bincang mengenai cerita mistik Nyi Pandansari, jangan lupa subscribe-nya ya, loncengnya ditudul ya, kemudian like, oke? Biar channel ini tetap berkembang ya, oke? Eyang di sini bersama-sama dengan anak-anak Padepokan Gunung Lawu akan menceritakan bagaimana Eyang mendapatkan Nyi Pandansari. Oke, mungkin dari Mas Anes, apa yang ingin ditanyakan untuk Eyang? Ya. Pertama-tama selamat malam dulu ya. Malam, iya Mas. Lagi di channel ini. Di Suara Langit Padepokan Gunung Lawu ya tentunya ya. Ini yang kita kan penasaran nih ya. Kalau kita lihat sosoknya yang ini kan sudah lama dibilang berilmu ya, Spiritual. spiritual. Yang itu pertama-tama tahun berapa sih ya? Waduh, tahun berapa ya? Mungkin udah bilang 73 tuh udah mulai waktu yang masih sekolah ya. Tetapi nggak dianggap karena orang tua saya kan anak ini mungkin sakit atau gimana ya. Kemudian saya berumah tangga sudah mulai, dan itu mereka curiga bahwa saya itu stres atau depresi, sehingga Eyang Rate ini saya ya itu dibawa ke dokter Pantri, yaitu tepatnya di Denpasar. Saya mulai taman kanak-kanak ya, SMP, SD, SMA sampai kuliah saya ada di Denpasar begitu. Dan di sana banyak sekali liku-liku yang Eyang alami. Memang kalau di Bali sendiri itu sakral ya, sakral. Hari-hari kita menghadapi sudah sakral gitu. Jadi kalau keluarga saya dia bilang anak stres tuh gitu, bilang aku dibilang stres gitu. Lalu diperiksakan ke rumah sakit jiwa ya. Waktu itu rumah sakit jiwa ada di Wangaye ya, tepatnya di Wangaye. Jadi di Wangaye itu aku diperiksakan, terus kemudian Eyang sempat dirawat di Wangaye. Dan kalau pagi itu kita dapat namanya obat gembira. Obat gembira itu ada warna hijau, warna kuning, warna merah seperti itu, warna putih. Nanti diminum dulu katanya koas-koasnya. Nah, Eyang waktu masih muda itu kan cantik banget mungkin ya. Cantik. Terus ya, tapi sekarang udah diambil cucunya Mas ya. Waktu itu koas-koas juga muda-muda gitu loh. Beh nih jegek hadiah dini gitu, sambil dipegang nih janggut saya gitu kan. Dibilang kenapa ini cantik-cantik di sini gitu. Ih, rasanya mau dendam sekali, saya mau tak lihat. Kalau saya melotot dicatat, kalau saya diam dicatat juga, serba salah. Nanti di sana kan orang gilanya tuh campur ya Mas. Iya. Laki sama perempuan itu cuma beda ruangan gitu. Kalau kita nggak gila kan kita ketakutan dimasuki orang gila gitu. Ada orang Indonesia Garuda gitu, aduh teriak-teriak dong, dokter tolong dokter. Dilihat orang gilanya sudah pergi. Jadi kemudian biar saya nggak resek, biar saya nggak teriak-teriak, saya dapat suntikan Valium namanya ya, dikasih obat penenang. Udah hari-hari penghidupan saya begitu. Sampai saya bilang sama namanya Mbak Gusti, sekarang sudah jadi saudara sama saya, karena dia yang bantu. Kakak saya yang pertama dia hidup di Australia ya. Kemudian saya kirim surat. Kalau zaman dulu kirim surat itu ditimbang ya, ditimbang di kantor pos ya. Ditimbang, kemudian setelah ditimbang itu udah kakak saya baca tulisan saya ini. Ih, kenapa ini anak bisa masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Marahlah dia, telepon. Kalau dulu kan nggak ada telepon HP apa-apa, nggak ada ya.
kita baru punya telepon rumah. Nah, ditelepon orang tua saya, ya soalnya adikmu gini kadang ngomong sendiri, kadang dia kemana jalan sambil ngomong gitu. Karena memang saya itu melihat sesuatu tapi saya tidak tahu. Terus ada yang bisik-bisik tapi saya nggak tahu, cuma ada suara aja. Nah gitu. Terus kemudian saya dibawalah ke rumah sakit jiwa itu. Karena kakak saya itu marah-marah, dia terbang dari Australia ke Denpasar. Kemudian dia cabut, bilang sama dokter, dia suruh tanda tangan, mau tanggung jawab enggak? Kalau adikmu keluar, kalau ada apa-apa kita nggak tanggung jawab. Terus mau kakak saya itu tanda tangan. Kemudian saya diantar ke tempatnya Papa Susilo. Papa Susilo itu seorang master Tai Chi ya. Terus kemudian juga dia suhu gitu loh. Saya diajari, dia loncat. Masalahnya, ini adikmu sebetulnya nggak gila katanya. Adikmu itu ada penunggunya. Beliau tuh sudah almarhum. Saya terima kasih Bapak Susilo ya. Itu papa saya. Tadi kan yang bilang ada penunggunya nih ya. Kalau boleh kita tahu, kami tahu nih. Ya. Sosok siapa sih penunggunya itu? Nah itu awal dari cerita semuanya Mas ya. Yang saya masuk rumah sakit, saya ini kadang tapi saya nggak tahu penunggunya itu siapa namanya. Kita sudah dapat predikat orang gila, bagaimana kita mengurus siapa yang ikut kita, siapa yang ini, kan nggak tahu kita. Terus kemudian karena kakak saya datang, saya diajari sama papa itu begina begitu. Ada suhu juga, temen dia dari Tibet, Cina. Diajar saya meditasi, diajar saya ini. Ya kemudian saya bisa merasakan getaran itu semakin keras. Tetapi kalau saya mau cerita sama keluarga saya takut karena setiap ada orang ngomong saya ngejawab. Saya ada ngomong ngejawab. Itu mimik saya itu dilihat. Berstres ya gitu, bilang ini gila ada anak saya ini gitu loh. Kemudian karena seperti itu, kemudian saya dapat obat jalan. Selalu saya periksa. Dan waktu itu saya sudah berumah tangga ya. Kadang suami saya ngantar ke rumah sakit. Kemudian saya bilang dong, kok aku tuh nggak gila, aku bener-bener aku ngelihat dia yang aku daftarkan sebelum dia daftarkan aku daftarkan dia dulu. Jadi dia yang dipanggil, kemudian dia yang diwawancarai. Nah, akhirnya sampai di rumah ada masalah lah saya rumah tangga saya, kemudian saya ke Surabaya. Di Surabaya itu begitu saya melihat kaca, kok muka saya itu ada yang hitam, putih, merah, kuning. Ketakutan dong saya. Tapi saya nggak berani teriak karena orang-orang Surabaya itu yang ikut-ikut saya itu orang awam, tidak tahu ceritanya tentang saya. Kemudian kan waktu saya di Bali itu saya dagang baju-baju. Saya punya utang di toko itu, ngambil baju-baju, kalau sudah ada duit saya bayar. Saya mau bayar ini utang baju itu, dia orangnya ketakutan. Dia lihat saya di jendela dulu tuh bergandeng-gandengan. Terus dia bilang gini, "Entah, ada ibu Adeni gitu, ada ibunya Raka gitu. Mereka tuh sembunyi, nggak berani buka pintu." Terus saya merasa terhina dong. Orang saya nggak merasa gila, saya bawa duit, saya dibilang begitu. Saya sampai nangis terduduk, Mas. Saya nangis, saya bilang, aduh kenapa sih semua orang begini. Kalau saya naik motor nggak boleh, kalau saya jalan diikuti. Jangan sampai orang ini masuk ke pasar. Karena kalau orang gila dipercaya orang-orang itu masuk pasar tuh nggak boleh, nanti jadi gila beneran gitu loh. Dan gila yang susah obatnya. Itu kemudian saya di Surabaya, singkatnya saya punya garment, saya menjahit, dan orang-orang sana itu kalau manggil saya Taci Bali. Artinya apa sih ya? Taci itu Cina perempuan ya. Ya, karena saya berdagang, saya pernah dagang Mas, saya bukan menutupi ya. Saya jadi di PBB, Persatuan Bakul-Bakul, itu di tempatnya prostitusi. Iya, Doli, emang ya. Kemudian saya di situ, orang-orang baru Dharma Wisata ke Bali ke rumah saya, baru tahu sesungguhnya siapa saya. Nah, waktu itu saya sudah
terus kemasukan. Saya ngelihat gini, ih ada orang. Kemudian waktu saya malam itu didatangi sama suara lagi, bahkan suara ini bilang kamu harus ke Solo. Wah, ngapain saya ke Solo, harus ke sini ke situ gitu. Enggak ah. Malam itu saya tidur, saya bermimpi. Pertama kali saya bermimpi Bung Karno, ya. Jadi Bung Karno itu ngasih tahu ini begini ini sampai juru kuncinya pun dalam mimpi itu ada. Terus habis dari Bung Karno saya ketemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau itu semua sudah nggak ada. Ke-9. Dan beliau ini sudah almarhum semuanya. Dan tapi saya bangga dong, itu idola saya gitu waktu saya zaman saya sekolah, saya pramuka, saya melihat wah Sri Sultan gitu. Terus ibu saya bilang, enggak, kamu bakalan hidupnya senang karena dalam mimpimu tuh kamu ditemuin penggede-penggede. Amin, aku bilang begitu. Terus setelah saya diam aja, nih suara-suara sering bisikin sampai 3 kali malam Jumat manis itu saya puasa terus. Kemudian saya diantar sama suami saya, ayo kita ke Blitar dah sesuai dengan apa petunjuk. Kemudian setelah di Blitar itu juru kunci beliau masih hidup sampai sekarang dan beliau masih ada. Nanti kisah pertemuan saya dengan Bung Karno akan saya ceritakan. Ya, sekarang saya akan bercerita mengenai kronologi sampai Eyang jadi paranormal seperti ini, ya. Yang ada di dalam diri Eyang itu, kalau boleh yang ceritakan, siapa saja sih ya? Wah, kalau sosok di dalam aku nih sebetulnya banyak banget ya Mas. Saya sendiri juga nggak minta akan jadi begini gitu loh ya. Karena waktu pertama-tama itu sangat amat berat bagi aku. Karena terus terang aja keluarga aku itu tidak mengenal dunia supranatural, mistik, itu jauh. Kemudian saya waktu itu ada suara setelah saya belajar meditasi apa-apa dengan suhu yang dari Tibet, terus ada Pak Susilo apa segala. Saya jalan itu di sungai dengan ibu. Saya bilang, Bu, ada istana itu besar sekali. Ih, banyak orang, ayo ke sana yuk. Kamu ini sinteng ya? Orang itu sungai kok. Aku mau dibawa terjun ke sungai. Wah, gawat ini. Ibu saya tuh cerita di rumah sama keluarga. Wah, ini anak gak beres nih, apa kena bebain atau kena apa? Kena guna-guna maksudnya. Ya, orang aku gak pernah bermasalah. Kenapa kena bebain gitu kan? Akhirnya untuk aku biar normal apa-apa dipisah. Aku gak di Bali. Aku di Surabaya, ya itu tadi yang aku jualan-jualan itu. Ya. Kemudian aku maju, kemudian aku pertama kali aku ke makam Bung Karno. Di makam Bung Karno itu juru kunci itu udah tahu Eyang gitu loh. Aduh nak, kamu itu ngimpi sampai 3 kali kok baru datang. Kok kenapa bapak ini tahu? Sakti sekali kan gitu. Terus saya bilang, ini katanya, kamu itu kalau nggak dipanggil-panggil sama bapak, kamu nggak mau datang. Iya pak, dipanggil gimana? Orang sama mimpi, masa tahu saya kalau itu dipanggil. Kemudian setelah itu ya nanti kamu tak kasih sesuatu. Udah ngomong begitu, orangnya langsung pergi. Aku meditasi seperti apa yang diajarkan suhu itu. Setelah saya meditasi, ini sampai jam 4 gak dibangun-bangunin sama bapak juru kunci itu. Saya pagi jam 6 karena kalau malam gak boleh orang masuk situ. Jadi pagi jam 6 saya sudah ke situ sampai jam 4 sore belum makan apa. Kemudian saya bangkit, saya muteri makam Bung Karno, belum dipugar seperti sekarang. Itu masih batu pualam. Saya muter 3 kali. Kemudian bapak itu datang, nih untuk kamu. Kok kayaknya saya dikasih batu ya? Batu ini buat apa pak? Udah nanti kamu tahu sendiri gunanya. Enggak, aku nggak mau. Apa batu apa? Gak samakan dengan batu yang di makam. Gak sama, tapi tak cium batu yang dari bapak itu kok baunya harum, wangi gitu. Terus saya bilang, Pak, ini untuk apa pak? Kalau nggak untuk apa-apa biar saya tinggal sini. Kamu ini orang lain cari-cari setengah mati katanya. Kamu dikasih sama bapak ini.
nanti kalau ada orang mau naik pangkat apa-apa, ini masukkan aja ke dalam air, minumkan. Begitu. Tapi saya waktu itu belum jadi paranormal. Terus sudah saya bawa, saya cerita sama suami saya, iya mungkin itu apa namanya, benda-benda pusaka itu kamu jadi orang sakti, kamu dapat beginian. Namanya aku takut hilang ya, tak kasih peniti gitu dompetku ini, takut hilang, takut dosa gitu loh. Terus ini suara ngasih tahu lagi, kamu nggak cukup di sini ya nak, kamu harus ke Jogja, ketemu dengan yang menjamas pusaka Kanjeng Kiai Pleret. Waktu itu rumahnya di dekat sekolahan ya, lupa saya udah berapa puluh tahun, udah 30 tahun. Dan waduh, saya suruh ke situ lagi, gimana nih? Saya bilang mas suami saya, gak ada duit, ya ada cincin tuh dia jual gitu. Terus saya jual itu cincin. Saya langsung ke Jogja. Ke Jogja saya nginep di Asiatik di Malioboro. Ya. Di Malioboro itu saya nginep di Asiatik, hotelnya pun sekarang masih ada. Saya nginep di sana dan kemudian waktu itu hotel itu lagi ribut, kok ada polisi banyak, kenapa? Iya. Terus kemudian mas, saya dikasih tahu di pedal itu ada uang. Saya cerita sama bapak polisi, Pak ini, ibu mulai nginep di sini kapan? Kemarin Pak. Terus saya pergi ke keraton dan sama tukang beca itu pulang balik. Terus ngapain ibu ke keraton? Saya ketemu sama Pak Cipto, ya namanya Pak Cipto, ingat saya, yang penjamas Kanjeng Kiai Pleret untuk keluarga Pak Cipto, karena Bapak Cipto udah almarhum. Mungkin melihat ini, salam sungkem dari saya. Terus kemudian si bapak ini mungkin banyak ilmu ya, dia langsung bilang begini, nak, anak dari Surabaya, langsung tahu. Iya Pak, saya disuruh nemuin bapak, masalahnya bapak kayak mirip Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, tapi anak tetap harus ke Sitinggil, yaitu di Imogiri. Anak harus nyekar ke tempatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari itu kan tangga-tangga di Imogiri itu ratusan. Saya berkeringat, gak bisa saya napak tilas ke situ karena capek ya. Kemudian saya berkeringat dingin. Ada dari atas itu namanya Kilurah ya. Semoga beliau-beliau keluarganya masih bisa melihat. Terus begitu saya turun naik ke tangga, orang itu turun. Kenapa nak? Kenapa nger gitu? Aduh, saya capek sekali, mata saya sudah hitam, ini tidak bisa lihat apa-apa. Ya sebentar ya. Dia mengeluarkan kayak benda itu, digosokkan ke muka saya gini, ke mata. Kemudian mata saya terang. Nah, ya udah duduk dulu, istirahat, minum dulu. Udahnya gitu digandeng aku sama dia, nggak merasa capek ya, karena aku digandeng. Kemudian sampai di atas itu aku sudah dijemput sama orang-orang yang pakai pakaian adat, semua pakai blangkon, terus pakai base up ya, pakai kain panjang. Langsung bakar-bakar dupa kemenyan itu di ruangan belakang. Saya aja dibawa ke tengah-tengah. Saya bilang, saya mati atau gimana? Kok saya aja, suami saya enggak gitu loh. Terus saya tanya, Pak, suami saya kenapa enggak? Ora. Kowe wae, katanya gitu. Terus saya tak pura-pura diem-diem itu tak cubit tangan saya. Disakit, berarti saya masih hidup gitu loh. Kemudian saya didoa-doakan apa. Kemudian Kilura tadi yang jemput saya, dia ngasih benda. Benda itu kecil kayak ular ya. Terus saya bilang, ih ini ular bih, mati dah aku nih. Saya kan takut sama benda-benda gitu. Kita enggak pernah nonton yang kayak begitu-begitu gitu loh. Setelah pulang saya cerita dong sama ibu saya, pengalaman saya gini. Ketemu ini, terus ibu saya bilang, jangan, nanti kamu diterkam sama ular itu ya. Karena ini buang aja. Pak Lurah itu tadi bilang kalau umpama kamu nggak suka, udah kamu larung aja, atau nanti dia kembali sendiri. Orang hotel ini dilihat saya punya kemampuan dan saya memang betul-betul ke Pak Cipto, uangnya ketemu. Yang namanya polisi tadi ngantri mas,
ngantri bertanya, saya kepingin pindah yang ini ke begini yang itu. Saya yang tadinya nggak punya uang, punya makanan banyak sekali. Dikasih makan, dikasih punya daster, dikasih tas, masih ingat saya. Berarti itu tanpa yang dibilang yang sadari, yang udah praktek ke situ langsung berarti. Saya nggak tahu praktek, saya nggak tahu duit, ya. Iya, tapi udah praktek situ langsung. Iya, tapi atas petunjuk ini, aduh bagaimana ini kok orang ini tanya, itu dijawab. Langsung saya tahu, oh ini Bapak harus begini gitu. Seolah-olah saya pintar. Kemudian aku pulang ya aku cerita dong pengalamanku. Ibuku ngelihat mana yang kayak ular itu sama ibu diambil. Nggak boleh kamu. Tapi sebelumnya satu hari itu aku umpetin. Aku tidur, itu yang namanya ular Mas berubah ular mahkota yang ada mahkotanya gitu loh. Matanya aja merah gitu kan. Takut saya ceritakan, makanya saya cerita sama orang tua saya karena dari mimpi itu. Terus sama ibu saya diambil, dia nggak tahu ngomong-ngomong apa-apa, ditaruh aja. Taunya aja hilang. Terus katanya Pak Lurah itu barangnya kembali. Ya syukur kalau kembali kan gitu Mas. Ya. Nah, kita lanjut itu berarti ya setelah dari makam Bung Karno terus ke Jogja. ya. Setelah itu ada perjalanan lain nggak ya kemana? Ya saya habis pulang itu waktu Eyang buka garmen itu di sebelah saya itu ada mbak tetangga saya punya anak namanya Bram. Bram itu nangis. Sudah dibawa ke dokter, dibawa ke orang pintar. Kenapa ini anak nangis terus gitu apa? Mbak mungkin sakit perut mbak, bawa aja ke dokter, anak kecil kan belum bisa ngomong. Dibawa nggak sembuh. Terus suara itu bilang begini, obati anak itu dengan daun ini. Saya coba ngasih minyak ini tak sembuh. Langsung saya dimarahi. Mbak ini tahu sampai anak saya nangis kayak begini sehari semalam nggak nidurin. Kok ini? Ya, saya sendiri nggak tahu kalau saya bisa begitu kan. Terus habis itu dari mulut ke mulut banyak orang datang gitu loh. Berobat ini, berobat itu, dan saya itu tahu ada anak nakal kalau di Surabaya itu di Jalan Diponegoro itu kalau malam itu orang berdiri itu tapi nakal gitu. Dalam nakal gini gimana nih ya? Ya jual diri lah. Oh, wanita malam. Terus dia itu kepingin ke aku karena banyak sekali orang ke tempat aku gitu ya. Dia tuh sampai nggadekan celana jin apa gitu. Kemudian anak itu datang. Si Eyang ini, Eyang Rate ya namanya, Eyang Rate. Itu selalu bilang Eyang Rate, ini Eyang Rate gitu ya. Itu bilang, Eyang Rate rawuh, dia bilang gitu. Eyang Rate datang. Ini, anak ini uangnya jangan kamu terima kalau kamu dikasih uang. Loh kenapa Yang? Karena anak ini tadi ngade-ngadekan barangnya dia. Waduh, ya. Setelah saya obati Mas, besoknya dia jalan sama orang kapal gitu loh. Terus dikasih duit banyak sekali. Besoknya dia nangis-nangis ke rumah, kasih duit saya. Nah, tapi Eyang Rate sebetulnya tidak suka kayak begitu. Saya dari Surabaya itu disuruh pindah ke Ujung Pandang. Karena Eyang Rate nggak mau saya di Doli itu jualan baju, jualan apa itu nggak boleh. Karena kamu harus nolong orang. Loh saya jualan baju kan halal. Orang saya nggak ngapa-ngapain iya, tetapi kamu tahu yang mereka kamu juali itu mereka tuh mengais rezeki dari suami-suami orang. Jadi nggak boleh. Jadi tapi saya itu dablek bengkung gitu loh Mas. Saya jualan terus gitu. Orang dapat duitnya banyak kok aku suruh berhenti gitu kan. Kemudian karena saya masih jualan, saya punya toko di depan pasar ini. Pasarnya tuh namanya Gang Jambret gitu ya. Karena memang di situ banyak jambretnya Mas, tempatnya anak nakal gitu. Kamu tahu gitu Gang Jambret itu ya. Terus oke, sampai di sana Mas. Ci, orang-orang itu panggil aku Taci Bali. Taci, tokomu kebakaran. Aku lari-lari ke sana naik becak ya. Toto nggak ada yang kebakar. Terus Eyang Rate itu buka suara lagi, kamu harus berhenti.
nggak boleh jualan dulu, orang barangnya sudah sekian banyak kok nggak boleh berhenti. Artinya aku nggak boleh dagang di Doli gitu loh. Jadi ada Mas Ratno, Mas apa, banyak sekali mas-mas tuh kalau lagi nonton YouTube saya, Mas lagi lihat ini temanmu ya, Pacik Bali. Tadi kan yang bilang tadi ada kebakaran, itu benar-benar kebakaran tapi Enggak. gimana ya? Jadi kayaknya ada asap itu di toko saya, tapi nggak ada api. Jadi bingung kan kita, heboh itu Mas, jadi viral, jadi itulah aku terkenal di koran. Oh, berarti Pertama kali Eyang masuk koran, ya karena tokonya itu keluar asap rame, orang tukang-tukang beca udah bawa ember, bawa air. nyiram ya. Udah ada. Tapi asapnya banyak. Banyak. Setelah aku datang berhenti dia. Asap berhenti. Terus aku pulang ke rumah, enak-enak aku mau sisiran gitu. Suara ini datang lagi. Kamu berhenti nggak jualan? Kamu boleh jualan hanya ke pasar, ke toko-toko gitu. Tapi kalau jualan ke situ nggak boleh. Berarti yang dilarang lah istilahnya berdagang di daerah itu ya. Ya nggak boleh, karena anak-anak itu selalu kalau umpama anak-anak itu nggak jalan, nggak laku gitu, si baju itu tak doakan, tahu-tahu jalan gitu loh. Tapi saya nggak tahu doanya tuh apa, saya nggak ngerti gitu loh. Niat aja ya. Terus setelah kejadian itu Mas, saya pokoknya nggak boleh tinggal di situ, saya suruh pindah keluar pulau. Biar saya nggak berkecimpung di tempatnya orang-orang nakal-nakal di Doli ya. Terus kemudian barang-barang di packingnya ada suara masuk lagi. Kamu harus ke Solo. Ngapain saya ke Solo? Ke Pura Mandiraseta. Mandiraseta itu adalah di di Keraton, ya, dekat Keraton. Kemudian saya ke sana, saya ketemu orang sakti-sakti, betul-betul sakti Mas. Jadi saya ngelihat orang sakti yang bukan katanya ya, ini dengan mata kepala saya sendiri. Ibu Eva itu dari Belgia, itu ngambang Mas kalau dia meditasi. Saya ngeliat, waktu itu saya awam banget ya, saya nggak ngerti ilmu atau mantra atau apa, saya nggak ngerti, bengong-bengong saya. Terus kemudian ada namanya Mbah Parmo ya. Terus pokoknya banyak, di situ ada 7 orang pembimbing. Ibu Eva, Eyang Jadi, Mbah Parmo, Pak Cito, terus ada Pak Harjanto ya. Jadi mereka itu kalau tidur di atas ranting, dahan. Saya waktu itu di luar, saya mau sama namanya Ibu Nur, mungkin Ibu Nur Dada yang dari Kalimantan ya, itu teman saya paranormal. Dulu istilahnya bukan paranormal ya, orang pinter. Kemudian dia ngasih tunjuk, kok ada orang seliwer-seliwer ya? Itu coba lihat Eyang, dari tadi memperhatikan Eyang, masa sih yang mana? Tak toleh, ih orangnya kok bersinar sekali, takut saya. Terus dia nanya sama saya, kamu kepingin ketemu dengan Eyang Rate ya? Aduh, orang ini kok tahu kalau dalam pemikiran saya Eyang Rate begitu. Karena suara yang masuk di telinga saya itu selalu bilangnya Eyang Rate gitu. Iya Pak gitu. Nah kemudian saya dipanggil sama bapak itu, kamu duduk di tengah dulu. Terus Eyang Jadi ini manggil Mbah Marmo, Mbah Cipto, terus Bu Eva, semua dipanggil. Saya suruh duduk, kemudian saya dilingkari, pegang-pegangan tangan gitu. Dia dengan bahasa Jawa, dia bilang, Mas, ini mau ketemu dengan Eyang Rate. Eyang Jadi tuh cerita, karena semalaman sampai hari ini itu aku meditasiku terusik terus. Terusiknya ada Bathara Ismaya katanya. Bathara Ismaya ini dia datang, terus dia bilang nanti ada anak saya kesini, namanya Komoratih gitu. Terus makanya saya tanya sama pengunjung semua, katanya ini katanya Bathara Ismaya ini anakku ini lagi duduk. Mau ketemu dengan Eyang Rate? Iya Pak, suara ini selalu masuk ke telinga saya, tapi saya nggak tahu rupanya. Terus saya dilingkari, itu kepala saya Mas kayaknya mumbul.
panjang gitu. Duh, saya lihat ya, kok itu ada orang pakai kemben, cantik banget. Terus dia ngomong hanya begini, ngopo tongger, wis manunggal dening aku kok aku jek mbok goleki gitu. Kenapa ya nak, kamu ini loh sudah menjadi satu dengan aku, kok kamu masih mencari aku? Aku bilang, nah ini kan suara yang selalu masuk aku. Terus udah omong dialog, orang-orang ini dibilang, wes mari gitu. Udah kita melek. Terus aku ditanya, kamu tadi udah ketemu? Udah, yang aku ceritakan begini-begini orangnya gini. Ya, itu beliau adalah Eyang Ratih. Kamu itu kepejan. Terus saya juga ngomong sama Eyang Jadi, Eyang tadi saya ketemu dengan orang kayak wayang orang itu pakai mahkota, terus pakai kemben begitu. Dia bilang itu Eyang Ratih gitu. Terus maaf, kamu itu kebejan katanya. Enak kamu, orang lain itu mencari-cari nggak ketemu, tapi kamu itu bodoh ya. Tapi kamu itu kanggonan. Namanya kamu ini kamomong, bukan perewangan, tapi kamu tuh diemong. Diemong itu artinya kita itu ditungguin gitu loh ya. Nah, terus maaf Eyang, ini saya kepingin bertanya, itu Komorake siapa ya? Saya kalau dalam soal pewayangan saya itu buta, saya nggak tahu, saya nggak paham, saya bilang gitu. Terus oke. Saya nanya terus beliau tuh saling lempar-lemparan ke teman-temannya. Ayo Kang Mas, dijelas nih sopo, ayo Kang Mas gitu. Akhirnya yang jelaskan itu Eyang Jadi lagi, yang aku bilang tidur di ranting tuh tadi di dahan. Eyang Jadi tuh bilang, Eyang Ratih itu adalah menantu Ki Semar. Kok bisa menantu Ki Semar? Iya, waktu beliau itu sama Arjuna, sama Pendawa Lima, si Arjuna tuh lagi bertapa mencari panah Pasopati. Ternyata beliau ini tidak boleh sama para dewa, karena panah Pasopati itu akan menenggelamkan dunia nantinya. Terus hebohlah dewa ini. Dia bilang para dewanya itu jangan diinikan katanya. Sekarang Semar ini malik rupa. Kalau di pewayangan Semar itu adalah dewanya para dewa ya, karena dia adalah yang tertua gitu. Terus si Semar ini, kamu malik rupa aja, kamu jadi aku jadi kamu. Jadi kamu nggak diganggu sama bidadari. Soalnya kan tahu Arjuna itu mata perempuan gitu loh. Oh ya bagus. Akhirnya malik rupa. Tetapi Ki Semar ini berjuluk Betoro Ismoyo ya. Nah, Betoro Ismoyo ini datanglah bidadari yang siap mengganggu dia, yang menggoda, yaitu Dewi Kanestren. Nah, ya, namanya Dewi Kanestren. Kemudian mereka sudah ketemu, saling jatuh cinta. Mulailah mereka mempunyai putra. Putranya itu ada 9 kalau nggak salah ya. Termasuk Dewa Surya ya. Terus Baruna ya. 9 para dewa ini termasuk Banaspati. Terus kalau Komojoyo itu adalah dewa asmara. Itulah suami dari Komorake gitu. Jadi dewa asmara, Komorake dan Komojoyo. Kemudian mereka bersatu. Di situ cerita daripada pewayangannya. Jadi Kamomong yaitu Ibu Dewi Ratih. Orang-orang itu begini-begini. Saya waktu itu belum tahu Mas kalau bisa melihat wujud kalau nggak diajari. Karena suara itu baru sekali itu saya melihat begini begitu itu. Jadi
kata Eyang Rate kepada beliau-beliau, cucuku, putuku iki diajari untuk meditasi air, meditasi apa-apa diajarin sama beliau. Kemudian waktu belajar itu aku dibilang begini, kenapa kok banyak ikannya gitu, tadi aku ngeliat nggak banyak ikan. Ternyata itu harus ada kita bawa sarana seperti nasi ya. Jadi ikan itu biar nggak ganggu aku, disebari nasi putih itu. Jadi kita meditasinya aman gitu. Kemudian aku disuruh memanggil, mendatangkan, diajari dengan telaten beliau-beliau itu. Dan saya banyak sekali belajar falsafah hidup dari kota Solo ini, tepatnya kepada beliau-beliau almarhum, semoga diterima di sisi Allah. Ya. Terus kemudian Mas, beliau juga cerita bahwa Pomorati itu adalah Dewi Cinta Kasih. Ya. Kamu kalau memanggil beliau tuh begini, kalau mulangkan begini. Kemudian saya coba Mas, waktu nanti kamu di rumah ini sudah jadi orang tua, kamu bisa mempergunakan dia biar pengobatanmu tuh nggak salah, betul gitu. Saya coba, suara ini betul-betul muncul. Suara saya enggak seperti ini gitu, berbeda gitu. Kalau beliaunya ada gitu kan. Kemudian saya setelah sembahyang, saya ini mulai ada orang datang, ada orang ini banyak, sehingga ada, kan saya dulu nulis di Liberty ya. Kemudian teman saya tahu, kenapa di rumahnya ini ibu datang banyak orang gitu, diliput saya gitu. Yang biasanya meliput jadi meliput. Ya saya diliput, kemudian ya viral lah kalau istilahnya zaman sekarang ya. Oh datang orang, aku buka prakteknya tuh di Jalan Diponegoro, di rumahku kan di Jalan Diponegoro, di rumah tinggal ya. Kalau rumah kerja di Gang Jambret tadi itu. Berarti begini ya kan, berarti awal gitu ya, ada istilahnya yang sama Eyang itu. Eyang Rate. Berarti bukan Eyang. Iya, iya. Itu pertama kali. Pertama kali dari Denpasar berarti. Yang mulai dari Denpasar. Tetapi yang betul-betul saya melihat itu, saya waktu buka garmen itu Mas, ada sinar tuh panjangnya kayak neon begini, langsung aku tuh dipukul tak gitu, langsung aku panas di situ. Orang-orang, kan aku dulu breakeran, orang-orang breaker tuh datang, ada yang bakin dukun, ada panggil kiai, ada panggil pendeta, semua itu nggak bisa merugikan gitu loh. Kemudian ibuku waktu itu malam mimpi, aku mau pergi asal aku dengan anakmu, kalau nggak boleh, ya sudah anakmu biar gila seterusnya. Dibilang cocok gitu sama Eyang. Ya karena kan aku termasuk tulang punggung waktu itu Mas ya. Aku anak paling gede karena kakakku itu yang satu kan di Australia ya. Aku jadi nyekolahkan adikku Eli, di adikku Andi ya. Pokoknya yang semua itu aku kerja untuk ibuku ya. Jadi dari orang yang ada jadi nggak ada, jadi depresi gitu loh. Oke, Ya. kita akan buat sambungan. Mas ya, Mas, gimana kalau cerita ini aku buat bersambung aja ya. Masalahnya cerita itu sangat menarik banget dan bersambung, karena perjalanan spiritualku nggak cukup di sini Mas ya. Aku ketemu dan tolong nantikan sambungan session berikutnya ya, dengan Eyang Rate yang selalu mencintai Anda semua para netizen. I love you full. Mwah.